Shalom, pesan jemaat kali ini akan diambil dari Yosua 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, sejak hari Minggu ibadah raya kemarin dan hari Selasa, kita banyak mendengar tentang bagaimana merenungkan firman Tuhan. Betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan itu. Bagaimana membacanya dan merenungkannya adalah sebuah kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Di sini kita akan urai satu persatu kalimat yang ada dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan pernah meninggalkan kebiasaan membaca firman Tuhan. Jadikan membaca firman Tuhan merupakan kebiasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini ada gerakan baca Alkitab Re. Saya sangat menghimbau seluruh jemaat untuk bergabung. Mungkin Anda memiliki sistem baca Alkitab bersama-sama, mungkin yang lain, mungkin ada dengan renungan harian. Tetapi mari kita bergabung sama-sama di sini. Kita fokus, kita urut membaca firman Tuhan. Kita sama-sama berpesta bersama-sama setiap hari membaca satu pasal satu hari. Pasti lebih fokus dan kita melakukannya secara sistematis. Dalam membaca firman Tuhan ada dua macam. Satu, dibaca dalam hati. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian membaca Alkitab dalam gerakan bar menggunakan membaca dalam hati. Tetapi saya dan istri saya, kami membiasakan diri membaca firman Tuhan dengan berkata-kata, dengan vokal. Kita vokalkan sehingga telinga kita mendengar. Bukan tanpa alasan kami melakukannya. Di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, dalam proses penciptaan, terlebih dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan alam semesta dengan perkataan, jadilah, jadilah. Maka kami bukan sebuah kebetulan, kami rindu membaca Alkitab gerakan bar ini bersama-sama saya dan istri, dengan membaca, mengucapkannya, karena kami ingin mengalami juga seperti yang Tuhan lakukan, yaitu penciptaan melalui ucapan. Tetapi Anda jangan berkecil hati. Jika Anda membaca di dalam hati, itu tidak mengurangi nilai dari keintiman Anda dan keintiman firman Tuhan terhadap diri Anda. Saya percaya firman Tuhan walaupun hanya dibaca dalam hati, memiliki kuasa yang sama dengan firman Tuhan yang diucapkan melalui mulut. Oke. Yang kedua adalah renungkanlah itu siang dan malam. Jadi paketnya tidak berhenti hanya dari memperkatakan firman Tuhan dengan memperkatakan Taurat Tuhan, tetapi juga merenungkan firman itu siang dan malam. Saya dan saudara sudah lama, mungkin kita yang menjadi orang Kristen lama, kita sudah sering mendengar kata-kata renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Tetapi di ayat ini sebenarnya ada sebuah kata, ada sebuah kalimat yang penting yang jarang kita selidiki bersama. Mari kita baca. Renungkanlah itu siang dan malam. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Bukannya kita harus bekerja, kita harus beraktivitas, kita harus bersosialisasi. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan keseharian kita yang lain? Pasti tidak bisa. Saya memiliki dua ilustrasi yang akan menguatkan saya dan menguatkan Anda bahwa hal itu sangat mungkin kita kerjakan. Yang pertama, ilustrasi pertama. Ada seseorang bernama A, katakanlah A. A ini suatu hari menemui sebuah masalah yang harus dihadapi yang sangat berat, sehingga sejak saat itu si A ini mulai memikirkan masalah itu. Dia bangun tidur, dia pikirkan, mandi dia berpikir, makan dia memikirkan, berangkat kerja, mengendari kendaraan, bekerja di kantor, bersosialisasi di kantor, ia memikirkan masalah itu. Ia nonton TV pun memikirkan masalah itu, masih menempel dalam benaknya hingga pada saat ia akan tidur. Dengan demikian, ia merenungkan masalah itu, ia memikirkan terus dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Ia mulai stres, ia mulai tertekan,
ia mulai depresi, penyakit-penyakit mulai datang menghampiri. Karena apa? Ia merenungkan, ia memikirkan masalah itu sedemikian rupa sehingga masalah itu mempengaruhi kehidupan si A. Demikian juga dengan aktivitas merenungkan firman Tuhan. Jangan kita biasakan bangun tidur kita berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pertama, renungkanlah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan. Setelah renungkan, setelah kita baca, kita renungkan. Mandi kita renungkan. Dalam perjalanan pekerjaan kita renungkan. Keseharian kita renungkan. Semuanya kita renungkan. Sampai kita mau tidur pun kita renungkan. Sedemikian rupa kita renungkan sampai firman Tuhan itu mempengaruhi hidup saya dan mempengaruhi hidup Anda. Sampai karakter Kristus itu muncul di dalam hidup kita sekalian. Saya percaya kemampuan untuk merenungkan itu yang biasanya kita letakkan untuk memikirkan masalah-masalah kehidupan kita, mari kita alihkan kemampuan itu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya dengan merenungkan firman Tuhan akan memunculkan karakter Kristus, akan memunculkan kekuatan ilahi supranatural dari sorga, akan menimbulkan mujizat-mujizat baru di dalam kehidupan Anda sekalian. Saya sangat percaya. Mari kita bergandengan tangan, kita kerjakan bersama-sama, rapatkan barisan, kita mulai merenungkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saya memiliki sebuah ilustrasi. Saya mau mengenalkan Anda dengan seorang aktor Hollywood. Namanya adalah Tom Hanks. Tom Hanks ini seorang aktor dari Amerika yang telah memperoleh banyak nominasi Oscar. Di antaranya adalah pada tahun 1989 mendapatkan nominasi Oscar untuk film dengan judul Big. Lalu dalam film Saving Private Ryan, Tom Hanks mendapat nominasi Oscar juga. Lalu A Beautiful Day in Neighborhood tahun 2020 mendapat nominasi Oscar juga. Castaway tahun 2001 mendapat nominasi Oscar. Dan tahun 1994 melalui film Philadelphia, Tom Hanks memenangkan Piala Oscar sebagai aktor terbaik. Dan pada tahun 1995 Tom Hanks juga memenangkan Piala Oscar sebagai aktor terbaik untuk film Forrest Gump. Bagaimana Tom Hanks bisa begitu menjiwai karakter-karakter yang ia perankan dalam setiap filmnya? Saya mau sharingkan hal ini untuk Anda dan juga untuk saya juga. Sebelum memerankan sebuah film, Tom Hanks pasti mendapat skrip catatan dialog tentang karakter yang akan ia perankan di depan kameranya kelak. Di dalam skrip itu ada dialog-dialog. Maka Tom Hanks pun mempelajari skrip tersebut. Dibaca sedemikian rupa, ia memikirkan dengan sungguh-sungguh, ia merenungkan dengan sungguh-sungguh, sehingga karakter yang akan ia mainkan, ia memiliki gambaran, ia memiliki kemampuan untuk menerka, untuk menebak seperti apa karakter yang akan ia perankan nanti. Sehingga begitu Tom Hanks berada di depan kamera, maka yang keluar bukan pribadi Tom Hanks, yang keluar adalah pribadi yang ia telah renungkan selama ini dalam membaca skrip perannya dia. Katakanlah Tom Hanks dalam film Saving Private Ryan, ia mendapat peran sebagai seorang tentara. Maka dia membaca skrip tersebut sedemikian rupa sehingga karakter tentara itu boleh timbul di dalam pribadinya Tom Hanks. Ketika ia berada di depan kamera, ia dengan sangat mudah ia akan memerankan seorang tentara yang ada di depan kamera, bukan lagi Tom Hanks, tetapi seorang tentara. Demikian juga dengan saya, demikian juga dengan Anda. Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya sedemikian rupa, maka karakter firman itu, yaitu Allah sendiri, akan muncul di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda. Ketika karakter firman itu kita baca dan renungkan, maka yang keluar adalah pribadi Kristus yang kuat, pribadi Kristus yang melakukan mujizat, pribadi Kristus yang selalu memberikan kasih kepada sesama. Anda akan menjadi berkat di mana saja Anda berada.
apapun yang Anda kerjakan selalu mendatangkan mujizat, selalu mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan hanya membaca saja, renungkanlah sedemikian rupa. Kalau saya boleh pakai istilah, renungkanlah firman Tuhan segila mungkin, sehingga karakter Kristus keluar, sehingga karakter Kristus menjadi karaktermu dan karakter saya. Mari sama-sama kita sama-sama kejar Kristus sedemikian rupa dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga Anda dan saya bukan menjadi manusia yang lama. Anda dan saya menjadi Kristus di mana saja Anda dan saya berada. Selamat membaca dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi pribadi yang utuh di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.